minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tabtahu lana biha taisyir wa tahliku biha ana ababa basari wa ta'syir wa takunu lana biha waliya wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir bijahil basir nadir wal qamaril mustadir wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qarinuhu rabbana ma adkhaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Surat Qaf ayat 27. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Ini Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Berguna wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafadhan hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Ini surat Al-A'nam ayat 61. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi para pemirsa, wabil khusus untuk santri Padepokan Jiwa Al-Fakir, para santri-santri yang fakir, saya fakir, semua di sini fakir, ya terutama adalah fakir ilmu, fakir wawasan, fakir amal, dan kita semua di sini adalah para pencari jalan pulang. Maksudnya apa pencari jalan pulang? Bukan berarti meninggal. Ya. Kita ini pencari jalan pulang itu kita menyadari bahwa selama ini kita adalah tersesat, di dunia ini tersesat dalam menjalani segalanya. Kita itu banyak tersesat dari mana? Tersesat dari rahmat Gusti Allah. Banyak sekali kita itu sudah meninggalkan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita disebut sebagai tersesat. Maka sekaranglah kita saat untuk kembali mencari jalan pulang. Maka kita adalah para pencari jalan pulang, orang-orang fakir. Disebut dengan Padepokan Jiwa Al-Fakir, yang isinya adalah para pencari jalan pulang. Insya Allah kita bisa pulang ketemu jalannya dengan sama-sama bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya kutip tentang pertanyaan ya. Pertanyaan, kok Paden sekarang ini jarang bikin acara bolang dengan sama MSX jarang bolang. Emang berapa bulan ini ya? Sudah sebulan lebih ya, sebulan lebih memang libur, lagi pandemi ini libur. Dan untuk khusus yang nanya kenapa di VHS Studio kok sudah nggak upload lagi, nggak bolang lagi, terus nggak ada single luhur lagi, ya sebenarnya saya juga mau bicara mau gimana ya namanya. Kalau di channel ini, di channel Pak Den, memang channel vlog pribadi saya, yang di sini saya membuat acara adalah memberikan wawasan khusus, pengetahuan, kajian-kajian kepada para santri-santri yang sudah mendapatkan ijazah amalan ataupun para yang dapat amalan wirid harian dan ingin menambah wawasan keilmuan yang bukan melulu hanya masalah ngurusi jin toh ya. Jadi kita ini juga sebenarnya tersesat selama ini. Tersesat itu terlalu fokus malah ngurusi hal gaib. Hal gaibnya yang dibahas tentang jin toh. Padahal hal gaib itu meliputi segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Segala masalah ketuhanan, ketauhidan itu adalah hal gaib gitu loh. Jadi kita ini tersesat kepada kegaiban yang stagnan di masalah dunia jin toh, sehingga pikiran kita mistis. Pikiran kita tuh klenik, mistis menampakkan jin itu terus tersesat kita ini. Makanya yuk pulang gitu, makanya yuk kita bareng-bareng pulang mencari jalan memahami tentang hakikat kegaiban yang sebenarnya, bahwa gaib itu nggak melulu tentang masalah jin tok gitu ya. Nanti kita tersesat beneran malahan. Jadi memang nggak bolang, nggak aktif lagi di Singoluhur. Ya jujur saya sudah di VS Studio juga saya nyatakan bahwa sudah 1 tahun ya, sudah 1 tahun lebih lah saya ini memang sudah nggak aktif lagi di Singoluhur, nggak ngikut kegiatan Padepokan sejak istri saya hamil 7 bulan lah kalau nggak salah itu terakhir, sampai yang lain, sampai anak saya sekarang udah umur 1 tahun. Memang saya sudah nggak ngikut. Ya mau dibilang keluar dari Padepokan ya mungkin bisa dibilang keluar, tapi intinya sudah nggak aktif. Saya menyatakan diri tidak aktif dari setahun yang lalu dan lebih fokus ke kegiatan pekerjaan, ngurus rumah, dan ini tadi membuat Padepokan Jiwa Al-Fakir. Kalau yang nanya Padepokan Jiwa Al-Fakir di mana, ya di online tempatnya, di channel saya, di channel Pak Den. Ini ya padepokannya di sini.
Kalau masalah tempatnya di mana, ya ini tempat ngumpulnya di pendopo MSek, di base campnya di sini, di rumah ini tempat ngumpul-ngumpul. Ini tadi kita habis wiritan, habis dikiran ya, habis dikiran. Itu nanti insya Allah ini kan malam Jumat. Nanti kita teruskan untuk latihan meditasi, untuk pengembangan kebatinan, untuk melatih kepekaan. Jadi kegiatan rutinnya adalah setiap malam Jumat kita ngumpul, ada meditasi, ada sebelumnya adalah ada wiritan dan ada kajian. Jadi buat pemirsa, wabil khusus untuk santri-santri Padepokan Jiwa Al-Fakir, para santri Al-Fakir, para pencari jalan pulang, kalau mau main ke sini ya tujuannya nanti ke sini, ke base campnya di sini di pendopo ini. Jadi kesimpulannya bahwasanya saya memang sudah tidak aktif lagi di Singoluhur, sudah tidak aktif lagi di Padepokan, dan saya memilih jalan sendiri sudah dari setahun yang lalu bareng sama teman-teman yang dulu sudah saya jelaskan di MS, ada Arif, ada Yoga, ada Rio, ada Ki Jangkung dan teman-teman yang lain. Mereka membentuk sendiri dan saya di sini hanya membinanya saja. Bukan berarti saya ini dari Singoluhur membentuk ini, enggak. Intinya saya hanya ingin mengembangkan apa yang saya pahami, karena saya tidak bisa bebas untuk mengembangkan apa yang selama ini saya punya. Banyak orang yang ingin tahu gitu loh, ingin tahu tapi terbatas. Saya harus melakukan kegiatan ini gitu. Jadi sekarang saya plong untuk memberikan kajian. Walaupun ada yang bilang, oh yang nonton sekarang jadi sedikit. Kalau yang dulu di waktu Singoluhur, Singomas dulu kan kejar targetnya banyak nonton gitu kan. Yeah. Sekarang saya targetnya bukan banyak yang nonton, banyak yang pengen nyari jalan untuk pulang, itu tadi yang saya kejar. Yang nontonnya bagi saya gini, sekarang target saya bukan lagi gitu ya. Target saya itu bukan lagi penonton banyak terus dapat duit artinya. Enggak itu, demi Allah bukan itu target saya. Target saya adalah sekarang siapa yang ingin kembali, siapa yang ingin merubah hidupnya, yang tadinya kan banyak nih yang Pak saya ini tukang mabuk, Pak saya ini banyak dosa, Pak saya tukang maksiat, Pak saya ini nggak bisa ngaji. Gimana sih Pak saya biar kembali lagi, biar saya itu hidupnya tenang, biar saya ini bisa ibadah, itu gimana Pak caranya? Nah, orang-orang seperti ini target saya gitu loh. Bukan lagi para penonton yang wah hebat, sakti, dan bukan itu target saya. Kalau yang targetnya itu penontonnya adalah orang-orang yang hanya wah saja, maksudnya itu penonton yang hanya hiburan lah ya, katanya hanya hiburan. Oh, nonton mediatoran, penarikan pusaka, itu kan hiburan jatuhnya nanti. Sedikit sekali ilmu yang dicari. Nah, target saya adalah bukan itu sekarang. Target saya adalah ingin mengajak. Karena banyaknya orang yang ingin belajar tapi terkendala waktu, terkendala biaya, terkendala jarak gitu ya. Nah, mungkin saya bisanya memberikan wawasan lewat YouTube seperti ini. Jadi insya Allah target saya bukan lagi masalah sekarang ini. Kalau masalah rezeki, masalah duit, Allah itu maha murah ya, maha murah. Selama ini saya sudah dikasih rezeki banyak, sudah saatnya saya untuk berubah, untuk memberikan sesuatu yang ada manfaatnya. Yang nonton 1000, yang saya cari cuma 10 orang saja. Jadi 1000 orang yang nonton, 10 saja yang terketuk hatinya untuk bisa kembali gitu aja. Yang nonton 1 juta, yang nonton jutaan tapi cuma nonton hiburan tok. Oke lah, AdSense dapat, iklannya dapat duit, ya dapatnya itu bagi yang bikin konten. Tapi bagi yang nonton dapatnya apa? Ya cuman gitu. Oh udah hanya setelah nonton udah nggak ada apa-apanya. Saya yang nonton cukup 1000 orang, tapi ada 10 saja. Ada 10 saja orang itu yang terus kemudian terpancing dan ingin kembali, ingin hidupnya normal, ingin bisa beribadah lagi. Maka itu adalah sebuah kebanggaan bagi saya. Kenapa? Berarti saya ini mengajak orang itu kembali ke jalan yang benar gitu loh. Alangkah indahnya seandainya nih 10 orang ini setiap hari mendoain saya gitu loh. Saya ini minta didoain orang itu susah gitu loh. Ada nggak kayak kami itu tiap hari didoain orang? Mungkin nggak? Enggak kan? Lah orang sudah mati aja kadang minta didoain aja, datang undang tetangga. Sekarang bayangkan ketika kita itu sudah memberikan sebuah ilmu, wawasan, dan orang itu tiba-tiba tobat, ingin dituntun, Pak tolong Pak tuntun saya untuk bisa beribadah. Saya bukan berarti saya hebat, enggak, saya itu hanya sebagai perantara dari rahmat Gusti Allah. Rahmat Gusti Allah itu bisa jatuh kepada seseorang itu kadang ada perantaranya. Nah, siapa perantaranya? Ya mungkin saja saya ini bukan berarti saya itu menobatkan orang, enggak, saya hanya merantarani sebagai perantaranya saja. Nah, mungkin saja karena saya jadi perantara, hanya orang itu mendoain saya tiap hari, kirim Fatihah, ya, khusus ala Pak dan Al-Fatih, ya Allah, hati ini senangnya gitu, enggak minta diri didoain orang. Daripada ditonton 1 juta itu cuman wah hebat kayak ini, enggak didoain orang.
kita jungkir balik sakit gitu, malah orang seneng nontonnya kan, seru serem, kita yang remek gitu loh. Kalau kayak gini saya nggak remek, didoain orang 1000 orang ada 10 yang doain saya, ini yang saya cari. Kalau masalah rezeki, masalah uang, Allah Maha Pemurah, nggak harus dari YouTube, dapat itu. Rezeki itu banyak. Itu tadi ada namanya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ketika kita mengamalkan, kenapa selama ini ilmu yang saya miliki, pemahaman pengetahuan yang saya miliki, kalau nggak diajarkan, maka suatu saat akan ditanya Allah, kemana ilmumu? Untuk apa ilmumu? Karena ditanya, selain harta yang kita miliki yang akan dipertanggungjawabkan, maka ilmu yang kita dapat juga harus dipertanggungjawabkan nantinya. Jadi kalau ditanya, kamu dulu dapat ilmu dari mana? Terus sudah punya ilmu dikemanakan? Ya ini saja. Nanti ditanya malaikat, ya itu loh di YouTube tonton sendiri kayak gitu. Itu loh saya sudah nyebarin ilmu, ya sudah saya memberikan wawasan. Walaupun bagi saya ilmunya yang masih sangat cetek, masih sangat sedikit. Tapi itu tadi apa yang saya sampaikan, insya Allah sudah saya kaji. Jadi jangan terfokus kepada orang, sampaikanlah walau 1 ayat gitu loh. Tapi sembarangan nyampainya, ayatnya itu sudah dipahami apa belum? Nyampainya oke, bener gitu loh. Sampaikanlah walau 1 ayat, tapi yang menyampaikan ini paham nggak ayatnya ini gitu loh. Jadi saya walaupun tidak banyak dalil yang saya digunakan, tapi semua itu ada dalilnya. Insya Allah ada dalil-dalilnya, baik itu dalil akli atau dalil nakli yang saya pakai. Ada di Al-Quran, ada di hadis. Kalau nggak dalil hadis, berarti ada ayat-ayat kauniyah. Ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. Kita menggunakan itu, alam semesta ini adalah sebuah ayat firman Allah semua. Kitalah yang diberikan akal, diberikan hati untuk mengkaji, mencari hikmahnya. Jadi intinya saya sekarang lebih fokus kepada pemberian pengajaran tentang ilmu spiritual, agar kita tidak semuanya selalu menceng masalah jin. Itu kadang sampai bosan saya bahas kok jin. Sekarang bahas yuk, tingkatkan level kita, bukan lagi masalah jin, tapi masalah memahami hakikat kegaiban itu sendiri bagaimana. Dan ketika sudah memahami sedikit-sedikit itu, kita juga membekali diri dengan itu tadi, yang mencoba memperbaiki diri, ibadahnya, dzikirnya, wiridnya. Akhirnya kita menjadi selaras. Kita ngejar dunia oke, spiritualnya juga jalan berbarengan. Nggak timpang, wong spiritual jin tok sinduri dunia malah kapiran, nggak kepikir dunia terus spiritualnya enggak, ya itu malah akhirnya timbul rasa ketidaknyamanan. Jadi mohon maaf kalau yang kangen pengen Pak Den ini bolang, ya suatu saat nanti insya Allah akan diselingin dengan acara bolang, acara hunting lagi gitu ya, insya Allah kalau ada waktu, dikasih umur panjang sehat. Dan musimnya juga nggak musim sekarang kan hujan toh. Kemarin udah mau bolang, sudah bawa alat-alat, hujan, jadi nggak jadi. Baik, untuk sekarang, untuk kali ini saya akan bahas, mungkin ini banyak banget pertanyaan dari dulu tentang bab masalah korin. Nah, ini saya juga kasih penjelasan nanti, apalagi bahasanya wong Jawa itu nggak jauh-jauh dengan namanya sedulur papat lima pancer kan. Walaupun sudah saya jelaskan sedulur papat lima pancer di kajian di VA Studio itu sudah jelaskan panjang lebar. Nah ini nanti ada kata korin, masalah korin. Ayat yang saya baca tadi ini ada hubungannya dengan korin ya. Jadi apa sih korin gitu kan? Apa sih korin? Korin itu bahasanya disebutkan dalam Al-Qur'an korinuhu ya, yang menyertai, yang mendampingi. Jadi korin itu adalah pendamping. Nah, pendamping siapa? Pendamping manusia. Sampeyan Ki Jangkung ada pendampingnya, Arif, semua manusia yang dilahirkan itu selalu ada pendampingnya. Siapa yang mendampingi korin? Ada 2 korin. Ya. Ada 2 korinnya. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah ya. Hadis Rasulullah adalah An Abdullah ibni Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadi illa wa qad wakila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikati qalu wa iyyaka ya Rasulullah qala wa iyya illa anna Allah a'annani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Ini hadis yang paling banyak dipakai tentang masalah qarin. Ini hadisnya dulu. Jadi artinya dari Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan bahwa tidak seorang Rasulullah berkata, tidaklah seorang pun di antara kamu kecuali disertakan padanya korin dari kalangan jin dan korin dari kalangan malaikat. Jadi korinu minal jin wa korinu minal malaikat. Para sahabat bertanya,
kepada Anda juga wahai Rasulullah. Maksudnya apa juga Rasulullah? Ada korinnya. Apa jawab Rasulullah? Ya, na'am, juga kepada saya. Tetapi Allah Azza wa Jalla membantuku melawannya sehingga dia masuk Islam. Maka dia tidak memerintahkanku kecuali dengan kebaikan. Jadi sahabat ini, Rasulullah memberikan bahwa setiap orang manusia lahir ke dunia ini selalu diikuti oleh korin, yaitu dari golongan jin dengan golongan malaikat. Lalu sahabat tanya, apakah Rasul juga? Atau iya, saya juga. Tapi Allah membantuku menundukkan korin itu sehingga korinnya jadi Islam. Ketika sudah Islam, maka korinnya itu membisikkan hal-hal yang baik saja. Jadi tugasnya korin apa, pendamping? Tugas korin dari dua kalangan, yaitu minal jin, korinu minal jin, yaitu korin yang dari jin adalah selalu membisikkan hal-hal yang buruk. Korinu minal malaikat adalah yang membisikkan hal-hal baik. Jadi di dalam diri kita selalu dibisiki oleh dua, yaitu korin jin membisiki hal buruk, korin malaikat membisiki hal yang baik. Inilah sering kadang ada orang tanya gini, Pak, saya itu kok kadang mau melakukan sesuatu, kok di hati saya itu seolah-olah itu ada yang nanya jangan kayak gini ini, dan saya ada yang marah. Siapa ya Pak? Itu kadang saya mau jawabnya bingung. Nah sekarang saya jelasin. Di dalam diri itu malaikat itu membisikin hal-hal yang baik. Ada yang mencegah ketika kita mau bermaksiat. Jangan lakukan itu. Jadi hati itu kadang merasa kok kayak ada yang nggak bolehin. Siapa sih? Korinun minal malaikat. Tapi kalau yang bisikan buruk ya korinun minal jin. Jadi korin jin tugasnya itu tadi membisikkan hal yang buruk, korinul malaikat adalah mengenal yang baik. Sehingga Rasulullah ini diberi kemampuan oleh Allah untuk mendidikan korinnya sendiri sehingga korinnya masuk Islam. Ketika sudah masuk Islam, maka dia sama-sama seperti malaikat. Maksudnya bukan sejajar, sama-sama dalam apa tugasnya. Jadi korinnya Rasulullah itu selalu memberikan hal-hal yang baik, membisikkan kebaikan di dalam hatinya. Nah, ini hadis yang paling umum dipakai sebagai dasar adanya korin dalam setiap manusia. Terus di surat Ar-Ra'd ya. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfi yahfadunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sebetulnya selain korin malaikat dan korin jin, ada juga malaikat lain yang diperintahkan oleh Allah untuk selalu ngikutin kita di depan, di belakang, di kanan dan di kiri. Nah, kalau tadi korin yang dari bahasa jin kita nyebutnya adalah korin jahat, lalu korinnya dari malaikat itu siapa namanya? Orang menyebutnya dengan nama malaikat hafadhoh. Jadi ini paling banyak nih. Jadi kalau dengar istilah siapa malaikat hafadhoh, yaitu korin malaikat yang mendampingi kita. Jadi malaikat yang selalu membisikkan hal yang baik dalam kita disebut dengan malaikat hafadhoh. Nah, sing buruk ya wis korin jin ngono ae. Jadi taunya orang korin itu cuma jin, enggak, korin itu ada dua. Korin jin, korin malaikat. Jadi wis kadung nemplek ya, oh korine ngono ya. Korine berarti jin gitu kan. Maksudnya enggak. Karena sudah saking melekatnya dikiranya setiap korin pasti jin, enggak. Ya. Nah, jadi di surat Ar-Ra'd ayat 11 tadi sebenarnya bahwa malaikat itu selalu mendampingi, bergiliran mendampingi manusia. Gimana caranya? Pertama adalah malaikat yang selalu mencatat amal kita, amal baik, amal buruk, yaitu malaikat apa? Raqib dan Atid di kanan dan kiri kita. Lalu ada malaikat dua lagi di depan dan di belakang. Jadi ada 4. Mungkin ini yang disebut sedulur papat. Tapi nek wong Jawa kakang kawah diarani getih lan puser ngono kan. Tapi kalau orang sufi enggak. Kalau orang sufi ada malaikat raqib, atid dan dua malaikat penjaga gitu loh. Ada lagi yaitu tadi ada korin, ada hafadhoh. Oh, ada lagi orang sufi bilang itu nafsul mutmainnah, lawamah, sufiyah, mutmain dan sebagainya. Makanya memahami sedulur papat, limo pancer itu beda-beda kapasitasnya. Siapa dulu yang jelasin? Kalau wong Jawa jelasin ya kakang kawah diarani getih lan puser. Tapi orang ini beda lagi. Makanya kalau bilang, Pak, sedulur papat limo pancer itu apa? Nah sekarang versi yang mana yang pengen dibahas gitu loh. Versi Jawa ini, versi yang Islam ini, versi ini wong Sufi kayak gini, wong Torekoh versinya kayak gini. Nah, ini masalah gaib itu pasti versinya beda-beda. Makanya itu yang nanya siapa dulu, ini mau versi mana yang mau dibahas kan sedulur papat limo pancer.
gitu loh. Nah, jadi Qarin inilah yang selalu membisiki hal-hal yang buruk. Nah, kalimat Qarin ini juga dikuatkan dalam surat Qaf ayat 27. Qala qarinuhu rabbana ma adghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Setan, maksudnya setan yang menyertainya berkata, maksudnya setan yang menyertai itu adalah Qarin yang menyertainya. Qarinuhu, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Jadi nanti Qarin ini disalahkan oleh orang bahwa manusia ini salah gitu loh, melakukan maksiat, kejahatan. Manusia nggak terima, saya itu nggak melakukan jahat, saya itu karena diajak oleh setan, dibisikkan setan. Nah, setannya bela, saya itu nggak menyesatkan mereka, tapi dialah yang menyesatkan dia sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ini contoh nih ya, contoh ini misalkan ada homer, ada minuman keras nih ya, minuman keras. Nah, jin ini kalau udah diminum aja anget-anget gitu kan, udan-udan anget-anget. Tapi malaikat bilang, jangan, itu haram. Hafatuh bilang itu haram. Ya, haram hukumnya minum homer. Tapi kata Qarin itu tadi, enggak, musim ini dingin loh, sedikit aja enggak apa-apa. Kita di tengah ini mau ngambil keputusan, siapa yang mau diikuti? Apakah Hafatuh atau Qarin jin? Oh, kita ngikutin Qarin jin karena itu tadi berlogika, ini kan cuma untuk ngangetin badan, nggak untuk mabuk-mabukan. Suatu saat ternyata Allah menyatakan itu salah kamu minum homer. Nah, mungkin manusia protes, loh saya itu aslinya nggak mau, tapi setan yang ngajak itu loh, setannya nggak terima. Sebetulnya kamu tahu bahwa itu haram, tapi kamu yang mau itu loh. Enggak. Jadi setan itu membela diri, Qarin itu membela diri, dia merasa nggak mau. Sebetulnya manusia itu tahu itu salah. Tahu itu salah, kenapa dia nggak meninggalkan, malah ngikutin dia gitu loh. Jadi setan itu nanti Qarin menyatakan jangan maksudnya jangan protes ke saya itu hanya bisikin, hanya memberikan maksudnya itu membisikkan saja, tidak menyesatkanmu, tapi kamu sendiri yang menyesatkan dirimu sendiri. Nah, ini termasuk iblis juga nanti nggak bisa disalahin, dikiranya iblis menyesatkan, enggak, manusia itu sudah diberi hukum, sudah diberi adanya Islam, adanya agama ini. Sebenarnya kita tahu itu haram, tapi kenapa kita masih mau? Iblis ya cuci tangan, salahnya kamu mau, sebenarnya sudah tahu hukumnya. Nah, jadi Qarinuhu itu disebutkan di dalam surat Qaf ayat 27. Nah, dan tadi di surat Al-An'am ayat 61 juga disebutkan bahwa benar malaikat itu bergantian menjaga giliran ya. Jadi bukan hanya Qarin Hafatuh, tapi ada malaikat yang menjaga kita. Ya. Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat penjaga. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Nah, ini menurut riwayat, ada 4 malaikat itu gilirannya itu dimulai setelah subuh nyampe asar. Nah, sip lah ya, sip-sipan ya, Rip. Jadi kayak satpamnya sip-sipan lah ya. Jadi 4 malaikat itu ditugaskan sip dari mulai setelah subuh sampai asar. Nanti setelah asar ganti lagi malaikat 4 lagi sampai subuh. Sehingga di situ ditanya, ketika malaikat ini meninggalkan di waktu subuh, maka ditanya kepada Allah, ya malaikat, kamu meninggalkan si fulan dalam keadaan apa? Dia bilang, dalam keadaan salat ya Allah. Begitu juga ketika asar. Ketika asar kita itu ditinggalkan malaikat, ditanya, sedang apa kamu meninggalkan hambaku itu? Dilala pas lagi mabuk sedang minum tua ya Allah ngono. Ya catatane gawedi minum tua ngono ya, gawedi dhewe dilingkari. Makanya kenapa sih subuh dengan asar itu salah satu sholat paling berat? Paling gampangnya sholat itu maghrib karo isya ya kan? Subuh itu berat, justru kenapa? Di waktu subuh itu justru ada pergantian malaikat. Makanya ketika subuh itu sholat, agar ketika melakukan pergantian itu Allah malaikat mencatatnya bahwanya aku meninggalkan engkau dalam keadaan sedang beribadah. Jadi malaikat itu ada shiftnya 4 siang 4 malam. Jadi itu paling itu mau sedulur papat ya, sedulur papate ya gue malaikat. Oke, jadi intinya bahwa Qarin itu adalah pendamping yang menyertai manusia sejak kita lahir. Qarin ada 2, minal malaikat dan minal jin. Dari golongan malaikat yang disebut Hafatuh, terus kemudian dari golongan jin ya, setan. Ya, setan kita menyebutnya setan. Nah, terus karena ada hadis menyebutkan bahwa Rasulullah ini bisa mengislamkan Qarinnya, lalu muncul, bisa enggak sih Qarin kita islamkan?
Nah ini yang jadi perdebatan kontroversi. Di sebagian orang menyatakan, oh nggak bisa, yang bisa hanya Rasulullah. Tapi sebagian besar, kalau Rasulullah bisa, pasti umatnya bisa. Yang nggak bisa dilakukan oleh manusia umatnya adalah mukjizat. Itu yang nggak bisa. Gitu loh. Ya jadi makhluk, ini makhluk gitu ya. Misalnya mukjizat, Rasul itu melakukan perjalanan Isra Mi'raj ke langit ke-7, itu orang biasa nggak nalarnya kan. Sedangkan jin ini kan makhluk gitu loh, makhluk yang setiap hari ada di dalam diri. Mampu nggak? Yang jadi masalah pertanyaannya, kalau misalkan ada manusia bisa menghilangkan korin, emang dia tahu bisa komunikasi dengan korin? Ini kan jadi pertanyaan kan kayak gitu. Ya kalau Rasulullah ya pasti bisa loh. Kalau Rasulullah itu diberi kemampuan, para nabi diberi kemampuan untuk melihat para jin, mampu, dia bisa gitu loh. Nah, sehingga suatu ketika banyak sih orang datang ya. Pernah ada orang tuh datang nemui saya waktu sekitar tahun 2017-an lah. Ke sini tuh bilang, saya nanya, apa mas hajatnya? Pak Den, bisa nggak tolong bantu mengislamkan korin saya? Tuh kaget saya. Wah, orang ini tinggi amat angen-angennya itu. Loh, pengen mengislamkan korin loh. Terus, loh, mengislamkan korin gimana loh? Saya nggak punya kemampuan saya mengislamkan korin. Lah kata dia bilang, lah itu Pak Den itu Raden Mas bisa diselamatkan. Lah yang bilang Raden Mas itu korinnya saya siapa? Saya lo nggak pernah bilang korinnya. Itu adalah sedulur pancer saya. Sedulur saya, wallahu alam itu korin. Bukan, saya nggak pernah bilang loh Raden Mas itu korin. Nggak pernah saya bilang. Ya. Tapi kalau jin masuk Islam banyak. Jin Islam kan banyak. Jadi orang itu merasa bahwanya dia ingin mengislamkan korinnya. Lalu saya tanya begini, terus apa tujuannya kalau korinnya Islam? Ya biar maksudnya itu mengislamkan korin, menunduk korin itu agar korinnya tunduk dan saya itu tidak berbuat maksiat karena dibisiki. Ini adalah pemahaman yang keliru kalau sampai bilang bahwa kalau korin ini diislamkan kamu bisa Islam, terus kamu itu nggak berbuat maksiat. Nggak bisa. Apa masalahnya? Karena manusia itu diberi nafsu itu nggak bisa. Jadi walaupun tidak ada korin, walaupun tidak ada malaikat yang mendampingi, kita diberi nafsu ini yang jadi patok tolak ukurnya. Ada nafsu amarah, mutmainnah. Jadi kita ada nafsu amarah, nafsu syahwat, ya kan? Itu nggak usah dibisikin juga, itu sudah alami, ada sunatullah gitu loh. Nah, nafsu inilah dibisiki untuk dikuatkan. Misalnya gini, kamu nih cewekan gitu loh, ketemu cewek, delalah ya memang sama-sama seneng, jalan berdua di tempat gelap dan sebagainya. Kamu punya nafsul syahwat. Nafsu namanya nafsul hayawan. Nafsu syahwat itu nafsu hayawan. Nafsu syahwat artinya apa? Korin ini membisiki nafsu syahwatnya, udah kamu lakukan ini aja, lakukan inilah aja, mengajak untuk berzina gitu loh. Walaupun sebetulnya si korin ini nggak usah bisikin juga, kamu loh syahwatnya terpancing sudah gitu loh. Keputusannya ada di kamu. Nah, sedangkan korin itu hanya memperkuat bisikan gitu loh. Tanpa dibisiki juga nafsu kamu sudah terpancing. Karena itu sudah harfiah, sudah fitrah kita menjadi manusia itu punya syahwat gitu loh. Jadi bayangannya ketika bisa mengislamkan korin terus kita nggak berbuat jahat, nggak berdosa, nggak bisa kayak gitu. Yang benar ini kalau kita bisa menundukkan nafsu, nah itu kuncinya, bukan menundukkan korin. Ya. Makanya saya bilang, oh ini terlalu ketinggian kalau ada orang berpikir bisa mengislamkan korin, mau menundukkan korin. Lalu yang jadi pertanyaan saya begini lagi, Mas, sampean mengislamkan korin pengen tahu caranya. Iya Pak, dan gimana caranya? Ini bukan cuma ketemu langsung, banyak yang secara nanya ke saya di DM, di WA dulu kan, ya zaman dulu banyak nanya. Saya hanya bertanya gini. Ingat, mengislamkan korin berarti mengajak Islam agar korin itu bisa jadi Islam. Yang saya tanyakan, apakah sampean itu sudah benar Islamnya? Nah, dia nggak bisa jawab. Sekarang saya tanya, kamu berani-beraninya mau mengislamkan korin, sekarang tanya ke dirimu sendiri, sudah benarkah Islammu, sudah benarkah Islam kita sehingga kita bisa bilang mampu mengislamkan korin? Nah ini yang jadi masalah, mampu enggak kita? Lewat sholat kita aja masih belum khusyuk, ibadahnya masih bolong-bolong, maksiat juga masih sering, kok gaya-gayanya loh harap ngislamin korin, hebat temen loh. Ora ditakoni ngono korin, kowe lho sombong meneng Islam ya. Islam wis bener ora arep jawab apa. Ya kuncinya akan pada diri sendiri. Nah, ya ada pada diri sendiri sebetulnya. Jadi nggak usah punya angen-angen mau mengislamkan korin, dengan islamkan korin itu kita bisa terbebas dari bisa, enggak bisa kayak gitu. Makanya saya berbalik nanya, kalau ada orang pengen Islam korin, sudah Islamkah dirimu?
sudah menjalankan dengan benarkah Islammu, sudah beribadahkah dengan syarat yang benarkah dirimu, sehingga kamu punya angan-angan pengen mengislamkan Qorin. Oke, kalau sudah benar, bisa enggak kamu melihat Qorin? Alah, tambah ruwet kan? Bisa enggak ada islamin Qorin? Ngelihat aja enggak bisa loh. Sudah ibadahnya enggak bisa, komunikasi enggak bisa, atau sok-sokan gitu. Jadi intinya jangan terlalu berlebihan dalam memahami spiritual yang seperti ini. Saya bilang ini sesat malah kita nanti gitu loh. Jadi kalau ada orang, saya bisa mengislami Qorin, walah saya bilang, ini Islamnya orang bener. Bener ya, saya nggak berani kayak gitu. Lalu bagaimana? Para wali itu kok, para wali-wali itu gimana Pak Den? Apakah Qorinnya juga Islam? Insya Allah Islam. Lah itu nyatanya bisa para wali. Lah wali kok dibadani karo kowe. Sing tukang mendem, tukang mabuk, sing dino-dino aja bergelem maksiat atau arep membandingkan dengan wali. Wali itu tidak mengislamkan dengan cara Qorin kamu tak islamin, enggak kayak gitu. Gimana? Mekek. Yaitu bagaimana? Yaitu menggembleng nafsunya, mengontrol nafsunya sehingga menjadi nafsunya baik. Nafsu buruk itu ditekan, bukan hilang loh. Nafsu buruk itu manusia nggak bisa dibuang. Nafsu amarah, nafsu nggak bisa dibuang. Hanya ditekan itu yang tadinya gede mungkin 100 hanya dijadiin 10 gitu. Jadi nggak terlalu liar gitu loh. Jadi para wali itu adalah orang-orang yang diberi kemampuan karena sudah berlatih ibadahnya luar biasa sehingga dia mampu mengontrol nafsunya. Ketika nafsunya dikontrol, lah Qorin ini mau bisiin nafsu yang lemah ya bingung. Ya kan? Jadi nggak mempan lah. Ya nggak mempan gitu loh maksudnya. Para wali ini nggak mempan sudah dibisiki. Udah nggak mau. Kenapa? Bukan karena wali ini bukan karena dia itu bisa mengislamkan Qorinnya, karena memiliki kemampuan mengontrol nafsunya itu. Makanya Qorinnya jadi lemes. Alah, misalkan syekh iki digoda wis ora mempan percuma. Nah, Qorinnya rokokan ngopi tok kan. Nah, jadi jangan berpikir itu. Nah, bagaimana ketika kita sudah menjalankan Islam, syariat, sudah ibadahnya benar, terus kemudian kita itu tadi, karena ibadah kita benar, tirakat kita benar, amalan kita benar, dan diridhoi oleh Allah dan mendapatkan rahmat dari Allah, insya Allah Qorin itu ngikut sendiri Islamnya, nggak usah diajarin Qorinnya. Nggak usah diajarin Qorin itu. Ya, Qorin nggak usah diajarin Islam. Kalau kita bisa mengontrol nafsu kita, ibadahnya benar, Qorin ini nanti bertekuk lutut sendiri. Wis nggak mempan karena kita sudah nggak mempan, dibisik-bisik nggak mempan. Jadi malaikatnya saya kira jadi lebih kuat gitu loh. Malaikat hafadahnya lebih kuat ketimbang Qorin dari jinnya. Nah itu jadi bagi orang yang berpikiran wah mau ngislamin Qorin menunduk Qorin kan wis tak keduren wis lah. Jadi yang perlu ditundukkan apa Pak? Yang harus diislamkan, islamkan dirimu dulu. Tundukkan nafsumu dulu, baru nanti kamu akan dengan sendirinya Qorin itu akan lemes sendirinya. Nah, jadi kepada pemirsa, ini wabil khusus kepada para santri-santri al-fakir, para pencari jalan pulang, ibadahmu, amalan, ya, tobatmu, amalanmu, wiridmu, khusyukmu, insya Allah akan melemahkan para Qorin-Qorin jin ini dan akan menguatkan malaikat hafadah dalam diri kita. Dan akan menjadi kebanggaan para 4 malaikat yang selalu bergiliran menjaga kita ketika asar dan ketika subuh. Nah, jadi wis nggak usah keduren ya. Misalnya musik ke koran nggak usah keduren. Pokoknya sekarang kuncinya adalah bagaimana mengislamkan diri kita, bagaimana mengontrol hawa nafsu kita. Itu saja yang harus itu. Itu pokoknya diri sendiri, udah nggak usah mikirin yang lain. Nah, jadi intinya dengan pemahaman ini untuk orang-orang yang menggebu-gebu, ambisius, ya, bahkan itu tadi sampai nemuin saya jauh-jauh datang nunggu kok pengen ngislamin Qorinnya, saya hanya berbeda, saya tidak bisa ngislamin Qorin, saya nggak ngerti jalannya, cuman saya hanya ngasih tahu bagaimana mengislamkan dirimu, bagaimana mengontrol, insya Allah bisa saya pandu kalau untuk mengontrol itu, tapi kalau mengislamkan Qorin saya angkat tangan, bukan wilayah saya mengislamkan Qorin gitu loh. Nah, saya punya pemahaman seperti ini. Kenapa? Karena saya selama ini dalam wirid saya, dalam tirakat saya itu saya memahami kenapa. Ya, harus bagaimana? Rupanya kuncinya ada pada dalam diri kita sendiri. Nggak usah lagi kita melihat keluar diri kita. Oh, ternyata kalau kita mampu mengelola diri kita dengan baik, mengontrol nafsu kita, maka yang di luar dari nafsu kita sendiri yang terkontrol itu akan ikut tunduk kepada diri kita. Nah, ini adalah
sebuah wawasan lah ya, wawasan. Saya juga berdoa untuk para pengamal ijazahan dari saya, para pengamal wirid dari saya yang itu ngikut download di Instagram saya, baik itu amal wirid harian khusus ataupun amalan yang beserta tasbihnya. Semoga dengan terus istiqomah itu bisa mengontrol nafsunya. Nah terus bagaimana sih caranya mengontrol nafsu? Mengontrol nafsu memang susah. Mengontrol nafsu itu harus memang sering latih. Latihannya bukan cuma wirid tok, harus puasa, gembleng puasa. Ya. Kalau nggak digembleng puasa, udah susah nafsu itu. Benar digembleng puasa. Para wali, orang alim itu, bahkan Rasulullah sendiri loh, Senin Kemisnya nggak pernah telat. Ya. Wali itu Senin Daudnya iya, Senin Kemisnya iya, puasa 3 hari pertengahan bulan iya. Gimana ya itu tadi, demi mengontrol nafsu ya pokoknya harus puasa. Ya. Jadi kalau ada orang bisa ngontrol nafsu tanpa puasa, saya tuh pengen ketemu orangnya. Ya. Maksudnya tuh nafsu bukan berarti Pak dia nggak pernah berbuat jahat, bukan itu loh maksudnya. Nafsu itu kan nggak kelihatan gitu loh. Ini contohnya gini nih, ini nggak kelihatan. Saya banyak gini. Ada orang beli motor baru nih, ada motor baru. Kita tuh tiba-tiba dengki, alah motor baru paling duit korupsi. Bisa nggak sih ngontrol ini gitu loh? Kalau masalah nggak berbuat maksiat, oh it's okay gitu loh maksudnya. Nggak minum-minuman, nggak main perempuan, nggak madat, nggak narkoba gitu. Oh it's okay, saya nggak aneh itu dohir. Bisa nggak sih nafsu-nafsu yang seperti itu, iri, dengki, ya itu bisa nggak? Yang itu. Makanya saya bilang orang tanpa puasa kok bisa malah kayak gitu, itu hebat banget. Ya, wong yang puasa Ramadan aja masih, wong di tengah puasa masih bisa iri dengki kok. Ya kan? Oh, lo lagi puasa mau beli takjil sore-sore ngono nawar lo nganti amoh. Nawar takjil nganti amoh ya ora melas. Bisa enggak sih dia itu adalah memberikan manfaat ke orang lain? Ada orang jual takjil, berapa Bu? Ini 5.000 harganya. Yang jual ini orangnya orang enggak punya, ditawar 2.000 ya Bu. Ya ngawur. Harusnya Bu ini 5.000, saya beli semua ya Bu. Ini dibeli semua terus sisanya nanti ditaruh di masjid. Ini berarti ada rasa welas kasih. Bukannya malah karena ego. Ini padahal puasa loh, puasa Ramadan. Ini banyak loh. Ini yang puasa Ramadan aja loh. Amitnya ngomong, aduh puasa Ramadan itu kayaknya itu sepele cuma nahan apa. Enggak, sebetulnya berat banget puasa Ramadan. Coba pemirsa, coba diangen-angen lah. Coba kesalahan apa yang sering dilakukan di Ramadan? Ya. Wong Ramadan kudune banyak ibadah, banyak maca Quran, ya akhirnya turu tok. Lah ya kan tidurnya ibadah ya bener sih, turu itu memang ibadah. Tapi nek turu terus ya malaikat itu juga mau nyatet gitu kan. Turu maksudnya tuh tidurnya orang puasa itu adalah ketika dia tidur dalam keadaan wudu, dalam keadaan puasa, dan tidurnya diniatkan ya Allah, aku tidur untuk menjaga vitalitas tubuhku sehingga nanti aku bisa berzikir dan beribadah kepadamu. Sholat malamnya, tarawihnya, itu yang ada pahalanya. Jadi ini maksudnya tidurnya orang puasa itu berpahala itu lihat tidurnya loh, bukan sembarang tidur. Tidurnya itu ada wudu, ya mungkin habis baca Quran, habis zikir, wudu, terus kemudian niat ya Allah, aku berniat tidur untuk menjaga vitalitas tubuhku agar nanti aku bangun kuat menjalankan ibadah. Iku sing ana pahalane. Puasa, tidurlah timbang ngelih lah malaikat arep nyatet ya ora sida. Jadi buku catatannya malaikat itu puasa Ramadan apa jamnya tidur. Oh malah ora salat. Catatannya malaikat mah tidur. Tangi bengi ditunggu oleh malaikat kan. Malaikat nunggu kita malam-malam bangun tidur ini arep tahajud ditutne nang kamar mandi dintene ora wudu. Ngatene gur nguyuh bar nguyuh terus turu meneh. Dadi cat malaikat nguyuh ngono. Ini makanya tidurnya orang puasa itu jadi enggak pahala karena sudah niatnya enggak benar. Jadi ada niat ibadah tujuannya. Berapa menit ya wisan? Biasanya mati nek wis 39 menit. Cek lanjut. Mau tak pateni langsung tak. Oh ya wes. Nah ini tadi puasa adalah salah satu teknik mekek untuk mengontrol hawa nafsu. Jadi puasa juga nggak sembarangan loh ya. Saya ini sudah mengijazahkan puasa mutih nih untuk yang ijazahkan puasa mutih. Jadi banyak yang nanya, Pak Den puasa mutih gimana caranya? Puasa mutih itu banyak di Google itu banyak panduannya. Mau mutih full, mutih separuh, mutih dan sebagainya, banyak mutih ngebleng ada. Cuman bagi yang dari saya itu memang ada ijazahnya, ada panduannya.
itu bersama tasbih dan ada wiridnya. Jadi kalau mau puasa mutih dari saya ya harus ada ijazahannya gitu. Ibunya nggak sembarangan saya ngasih gitu loh. Nah, oh berarti Pak Den itu harus bayar, bukan masalah bayar ya, bukan masalah bayar. Masalahnya itu ada amalan dengan tasbihnya harus digunakan untuk dzikir itu. Kalau mau amalan rutin dari saya silakan di-download gratis kok. Amalan rutinnya itu ada. Amalan rutin di Instagram saya tinggal di download. Masalah puasa mutih sama, puasa mutih yang di Google, puasa mutih yang di itu dengan saya itu sama sebetulnya. Hanya bedanya kalau yang ijazahan dari saya, ya jelas saya pandu lah gitu kan. Lah kalau mau sendiri gitu loh, kamu ijazah enggak dari saya, mau pandu ya monggo terserah. Tapi sebetulnya bahaya enggak sih puasa mutih tanpa ada guru? Ini ada dua kemungkinan, puasa tanpa guru, puasa mutih ada guru kan itu. Ya bisa nggak bahaya tergantung tujuannya, niat. Bahkan kalau ada gurunya juga, kalau niatnya jelek ya bahaya gitu loh. Contohnya puasa mutih untuk membuka mata batin, ada gurunya, itu juga bahaya kalau nggak gurunya benar-benar mendampingi. Apalagi puasa mutih untuk membuka mata batin, bisa ngelihat gaib, bisa ini, bisa itu, yang kaitannya dengan masalah dunia jin, nggak ada panduannya, ya itu bahaya. Tapi puasa mutih yang saya ijazahkan ini adalah bagaimana puasa memutihkan hati, memutihkan diri, hakikat loh ya, puasa hakikat maksudnya, memutihkan. Nah masalah puasa, untuk apa sih fungsi puasa? Sudah saya bahas di kajian di VS Studio ya, waktu itu kan sudah bahas, apa sih puasa, hakikatnya puasa itu untuk apa gitu kan. Jadi puasa mutih yang saya berikan itu setelah orang terbiasa puasa mutlak dulu kayak Ramadan. Setelah puasa mutlak naik dulu jadi puasa mutih. Puasa mutih maksudnya puasa mutih biasalah ya. Masih sahurnya masih pakai nasi 1 piring. Nah, terus nanti buka ya. Setelah buka itu makan nasi, minum. Nanti malam lapar makan nasi masih boleh. Tapi semakin lama kesini akan saya pandu kepada puasa yang semakin berat, mutih yang berat, gitu loh. Yang seperti apa? Jadi kalau sudah sudah biasa puasa mutlak, naik sedikit nanti ke puasa mutih. Kalau sudah puasa mutih ini mampu, nanti naikin lagi. Nanti sampai ke namanya ngebleng. Jadi nggak bisa langsung cek jedek langsung puasa ini, nggak boleh. Nanti malah bahaya gitu loh. Badan ini belum terbiasa. Karena badan belum terbiasa, kita nekat puasa mutih tanpa tahu makna dan hakikatnya, badan kita bolong, itulah yang namanya kemasukan jin. Jadi memang ya ada level-levelnya, jenjang-jenjangnya, puasa itu nggak sembarangan. Saya sendiri namanya puasa insya Allah sudah menjadi kebiasaan puasa dalam 1 minggu ya. Saya kalau lagi sehat 3 hari 4 hari saya puasa, mutih 3 hari 1 hari puasa biasa. Kalau memang lagi banyak kerjaan mungkin minggu depannya. Jadi minimal seminggu itu ya Senin Kemis lah, kalau nggak mampu ya Senin Kemis. Tujuannya apa hakikat puasanya? Ya itu tadi, mekak semuanya gitu loh. Mulai dari rasa iri, dengki, semua itu yang dijaga benar. Bukan hanya masalah nggak makan, nggak minum, nggak nahan kumpul istri, terus kemudian nggak melakukan haram. Itu mah gampang, namanya puasa dohir. Jadi puasa mutih itu sudah naik tingkat menjadi puasa batin. Wis nggak lagi masalah dohir kita itu, nggak, wis pokoknya ke batin wisan. Jadi batinnya ikut puasa, benar-benar puasa. Itu tadi, mutihing awak, mutihing jiwa, mutihing batin gitu loh. Itu namanya puasa mutih. Bukan berarti puasa mutih itu apa boleh ngerokok? Mungkin nanya, Pak boleh ngerokok enggak? Ya silakan mau ngerokok. Ya silakan mau ngerokok. Yang penting makan dengan makan sahur bukanya pakai nasi, terus pakai minum air bening. Mau ngerokok Pak terserah. Itu baru tahap bahasa kita itu level-level awam. level orang awam itu puasa mutih kayak gitu. Nanti naikin ya, mutihnya sepiring nggak ada ngerokok. Ya, nggak boleh ngerokok. Saya kalau puasa mutih sama sekali nggak rokok, itu nggak ada. Jadi saya kalau mutih itu pakai mutih full. Bukanya itu hanya nasi mungkin nasi sekepel, terus air minum itu paling 2 gelas. Ini sahur ya. Nah, kita puasa tengah hari. Nah, di tengah puasa antara habis sahur ke mau maghrib itu ada amalannya yang saya kerjakan. Setelah sholat duha ada amalannya, setelah sholat duhur nanti apa gitu. Kalau masih selanjutnya asar. Nah, ketika sudah buka maghrib, buka pakai nasi juga sekepel, pakai airnya juga 2 gelas. Itu saya nggak makan, nggak minum, nggak ngapa-ngapain lagi sampai nanti sahur. Nah, kuat apa enggak coba? Ya, jadi makannya itu cuma ketemu sahur, buka, di antara itu belas nggak boleh makan. Jadi malam juga sama aja puasa. Jadi mulai dari maghrib sudah minum, itu nyampe sahur puasa lagi. Saya malam itu sama sekali enggak. Kuat ya saya. Kenapa? Karena sudah terbiasa.
Saya nggak langsung kayak gitu dulu pertamanya, aduh nggak kuat nih, jam 11 pengen makan, yang ambil nasi lagi gitu loh, makan nasi lagi, masih ngerokok sebatang, masih lama-lama naik levelnya. Nanti lama-lama cuman nasi sekepel ya, nasi sekepel dari sahur sampai ke sahur lagi nggak makan. Buka, maksudnya itu namanya ngebleng. Yang ngebleng itu hanya sehari aja. Jadi yang itu banyak banget ya, pokoknya ambisi pengen puasa muti gimana Pak Den, ya harus diijazahan lah. Karena puasa muti itu ada jenjangnya, nggak sembarangan langsung kayak gitu. Ya kalau mau ijazahan ya datang ke sini boleh langsung gitu ya. Saya terima ya silakan, mau ijazahan secara langsung monggo di sini. Kalau mau yang ijazahan jarak jauh ada paket tasbihnya. Mohon maaf memang ini dimaharkan tasbihnya itu karena satu paket ada ijazahan, ada amalannya, ada panduannya ya. Ada maharnya lah ya, maharnya. Karena selama ini kan saya tirakatin tasbihnya, amalannya saya tirakatin. Setiap saat insya Allah saya doain semua yang mengamalkan itu selalu saling beriringan doanya. Jadi bagi saya yang sudah mendapatkan yang sudah mengamalkan dari tasbih yang diijazahkan, yaitu saya anggap lah secara tidak langsung itu sudah menjadi bagian dari Padepokan Jiwa Al-Fakir. Itu pun kalau mereka mau dianggap santri, kalau nggak mau ya nggak apa-apa, amalin sendiri gitu loh ya. Kalau seandainya kan tetap ini kadang, Pak saya sudah menjalankan ini, Pak saya kok terasa panas kayak gini, itu apa maksudnya? Itu kan siapa dong, itu ijazahan dari saya, oh ini kayak gini maksudnya kayak gini. Tapi kalau yang nggak ijazahan, dia nganu sendiri ngamal kok tanya ke saya, ya mboh lah, bukannya saya nggak pelit, enggak loh, karena saya nggak ngerti itu asal muasalnya gimana puasanya. Kok tahu-tahu di tengah jalan apa kok tanya saya, loh yang ijazahnya dari siapa? Ya, ada ijazahnya dari guru lain, di tengah jalan ketemu masalah kok nanyanya ke saya, ya itu keliru, saya nggak bisa nangani. Jadi dalam masalah ijazah itu nggak boleh sembarangan. Jadi kalau sudah ijazah, ya tanggung jawabnya orang itu gitu loh. Makanya saya tuh harus hati-hati, nggak boleh sembarangan melakukan puasa. Niatnya itu sudah saya tentukan, niatnya untuk apa, nah itu sudah ditentuin. Nggak boleh untuk ini, nggak boleh untuk ini. Jadi kalau kamu niatnya ini kok terjadi itu, berarti kamu melanggar, bukan tanggung jawab saya. Nah jadi salah satu teknik untuk mengontrol diri kita, bukan mengontrol korin, yang dikontrol adalah diri kita, nafsu kita, yaitu tadi dengan cara mekek, dengan cara puasa, baik itu puasa sunnah, puasa mutlak, puasa mutih, puasa Daud, puasa Senin Kemis, itu tadi ya, puasa 3 bulan. Kalau misalkan mau puasa Pak, boleh nggak sih Pak puasa tiap hari gitu, tiap hari puasa, saya pengen puasa berat, boleh, selama itu adalah satu, tidak membahayakan diri kita secara lahir dan batin. Yang kedua, tidak mengganggu aktivitas. Gara-gara puasa ngabot-ngaboti puasa terbengkalai, kerjaan nggak dikerjani, di rumah anak istri terbengkalai, itu dosa malahan puasanya. Jadi ibadah yang justru malah membuat sesuatu kewajiban yang lain itu menjadi hancur, malah jadi dosa kita gitu. Jadi mau puasa itu harus cari benar-benar waktu yang benar-benar luang dan kita bisa fokus ke puasa itu. Ini beratnya ijazah, dan itu berat loh bagi yang nggak banyak kegiatan, enteng. Ada, Pak saya mau mulai puasa, mau amalan Pak, saya itu kerjanya malam hari Pak, setelah maghrib saya kira gimana Pak dikirnya, ini tantangan lagi kan, tantangan, padahal ini amalannya harus pas maghrib. Kalau nggak maghrib tahajud, Pak tahajud itu saya udah pulang capek dan sebagainya. Nah ini loh tantangannya sangat berat, makanya mau ngamalin, mau tirakat itu nggak segampang yang dikira. Wah berat ya Pak, ya kalau berat jangan dikerjain. Kalau namanya nggak dikerjain berarti kamu nggak dapat manfaat dong. Karena kita ini mau mencari manfaat tuh. Tujuan akhir dari puasa untuk mencari manfaat keberkahan. Keberkahannya dalam bentuk apa? Walau alam, nanti Allah memberikan keberkahan apa kita nggak ngerti loh. Bisa jadi maafnya ngomong kita mudah mendapatkan rezeki. Misalkan kita itu pegawai, mungkin mudah jabatannya naik. Kalau kita misalkan susah jodoh, mungkin dimudahkan jodohnya. Jadi keberkahan dari Allah itu bentuknya macam-macam sesuai dengan apa yang kita lagi yang kita inginkan gitu loh. Jadi saya mengamalkan amalan puasa. Saya puasa 21, saya pernah cerita 21 hari saya puasa dengan amalan itu saya lakuin. Bulan berikutnya ya alhamdulillah saya mendapatkan berkah dari itu, ada hikmahnya puasanya. Terus kemudian puasa rutin sebulan 3 hari. Terus kemudian saya naikin puasa mutihnya, kadang 3 hari. Kalau lagi waktu benar-benar luang, 1 minggu saya niatkan untuk puasa mutih, nggak ada kegiatan khusus untuk amalan. Ya insya Allah semua apa yang jadi cita-cita, yang jadi saya terkabul semua. Ya, insya Allah alhamdulillah. Ya alhamdulillah, ini bukan karena saya puasa, enggak, karena ini adalah keberkahan dan kemurahannya Gusti Allah.
Jadi kita itu dapat rizki, dapat apa itu bukan karena amalan loh. Karena Allah, kemurahan Gusti Allah. Ingat, sholat kita, amal itu yang menjadikan kita menjadi kaya, menjadikan kita dapat jodoh itu bukan karena amalan, tapi kemurahan. Nah, dari mana Allah bisa jadi murah? Yaitu tadi salah satunya mungkin dari amal kita. Dari puasa seminggu nih, misalkan kita puasa nih seminggu, bisa jadi puasanya tuh yang 6 hari itu jelek, tapi ada 1 hari yang bagus. Hanya gara-gara 1 puasa yang bagus inilah Allah memberikan kerahmatan kepada kita. Mirip kayak orang sholat jamaah. Sholat jamaah ada 20 orang, yang 19 nggak khusyuk, yang khusyuk cuma 1, dianggap khusyuk semua, gitu loh. Sama dengan puasa 3 hari, yang 2 hari ini nggak karu-karuan puasanya, tapi 1 hari ini benar-benar fokus dan sebagainya. Bisa jadi puasa yang 1 hari inilah yang menjadikan Allah jadi murah kepada kita. Ya, jadi bukan karena puasa, bukan karena wirid, bukan amalan kita mendapatkan rizki, bukan mendapatkan jodoh, mendapatkan naik pangkat, bukan, tapi kemurahan tadi. Nah, cara nyelondoh namanya disebut muraqabah. Maksudnya ki ngalem nang Gusti Allah itu loh namanya muraqabah. Nah, muraqabah itu ada dengan amalan-amalan. Nah, makanya perbanyak amalan dengan zikir, puasa, wirid, zikir, puasa. Tapi jangan sampai meninggalkan yang wajib, sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktunya justru harus malah tambah getol, ya. Yang tadinya sholat 5 waktu sholat duhur itu cuma 2 menit, sekarang bisa 10 menit. Karena apa? Saking mencari kekhusyuannya gitu loh. Jadi kualitas sholat wajibnya pun harus ditingkatkan di puasanya. Jangan ngeboti puasa tapi ibadah yang lain malah nggak diperbaiki. Harus yang wajib harus diperbaiki tambah baik, yang ini juga tambah baik. Ini susah loh ya. Kalau kita ini mau mendedar amalan tuh susah semua, nggak ada amalan. Nah, makanya kenapa banyak orang amalan di tengah jalan itu kok nggak berhasil? Ya karena ini tadi banyak yang nggak memahami hakikat amalan, hakikat puasa. Udah puasa Pak, bolak-balik kayak gini, udah wirid Pak, masih kayak gini rezekinya Allah ya. Coba pahami dulu kamu puasanya benar apa enggak, ibadah kamu benar enggak, amalannya benar enggak gitu loh. Ya berat ya, karena untuk mencapai ridho. Tapi kalau untuk mencari keharaman, untuk mencari yang sifatnya dilaknat Allah, itu gampangnya. Apa ada sih orangnya pengen maksiat itu susah? Enggak, maksiat itu gampang ya. Kenapa? Karena maksiat itu dibantu setan. Loh, setan itu paling gampang dijak bantuan loh. Aku duit 1.000, arep infak. Nginfak itu beratnya luar biasa. Saya ketahui 50.000 jadi itu saya yakin berat lo mikir. Tapi saya ketahui gue tuku pulsa, sing 50.000 nongkrong ya, tuku tua atau gini ada setan wah ayo melu aku. Yo setannya melu gampang masih itu gampang banget. Tapi untuk hal yang baik itu memang beratnya luar biasa, termasuk amalan dan puasa ya pasti berat lah. Ya kalau enteng ya maksiat ya. Tapi hasilnya, ingat, maksiat itu mudah, tapi hasilnya pasti buruk. Amalan, tirakat itu susah, tapi hasilnya pasti baik. Nah, jadi, itu tadi, orang kalau amalan yang baik, ya biasanya lama memang. Kok lama sih nggak diijabahi doa saya, amalan saya? Ya sabar. Allah juga itu ya melihat, kok iki sabar ora tau njaluk. Maksudnya njaluk kok buru-buru, njaluk kok maksa. Ya Allah, mudahkanlah saya ini ya Allah, ora dimudahkan mau salat meneh ngono kan. Itu berarti maksa Gusti Allah. Ya salat ya sebodoh ya karepmu. Ya ora bakal diana. Tapi kalau kita imanan, zikir itu ikhlas, ya Allah, semuanya saya pasrahkan. Intinya saya itu pokoknya muraqabah kepadamu, nyelondoh, ngalem kepada Gusti Allah, ngalem Gusti Allah. Ya insya Allah, ya Allah itu murah. Mungkin ada yang cepat 40 hari, apa yang jadi hajatnya terkabul. Ada yang sudah 3 bulan nggak terkabul. Ada yang 6 bulan baru terkabul. Ada yang 1 tahun baru terkabul. Ini memang beda-beda, karena karakter orang juga beda-beda, sifatnya orang beda-beda, jangan disamain. Kok si A itu kok baru seminggu puasa kok langsung kabul hajatnya, saya lah udah sebulan kok belum. Lah coba nilai diri sendiri dulu. Kenapa? Apa yang menyebabkan? Coba. Jadi jangan langsung protes gue lah. Kok dia cepat saya enggak? Oh beda, karakter kita beda. Karena apa? Nilai dosanya pun beda. Lo dosanya sampean, dosa saya dosa mungkin lebih banyak saya, makanya saya kalau tirakat mungkin lama kan gitu kan. Kenapa? Ya sambil tirakat dosanya dikurangi itu sampai entek dulu baru diijabah.
Ini enggak rumah untuk sudah pembersihan ya. Nah, ya Pak, dibersihin dulu, mau dikasih rahmat oleh Allah, dibersihin dulu dong badannya gitu loh. Nah, jadi kalau minta sama Allah tirakat puasa itu jangan maksa, jangan minta buru-buru. Enggak suka Allah dengan orang yang terburu-buru dan macam enggak. Ya, biarkan Allah itu menggempur dulu dosa-dosa kita sampai sudah bersih, baru Allah akan memberikan apa yang kita mau. Jadi tidak ada, bagi saya tidak ada satupun tirakat amalan yang tidak ada gunanya. Ada gunanya, hanya waktunya beda-beda, tergantung kembali kepada diri kita masing-masing. Oke, jadi kesimpulannya masalah korin tadi, jadi intinya korin itu adalah pendamping yang ada sejak kita lahir, yaitu ada dua, yaitu minal jin dan minal malaikat, yang tugasnya adalah yang jin adalah untuk membisikkan hal yang buruk, malaikat hafadhah ini adalah untuk yang baik. Dan selain dari dua ini ada 4 malaikat lagi, yaitu yang ada di kanan kiri kita, di depan dan di belakang kita. Dan kita ini tidak perlu menggebu-gebu, tidak perlu terlalu tinggi angan-angan pengen menundukkan korin, pengen mengislamkan korin. Islamkan dulu diri kita, tundukkan dulu nafsu kita, baikkan dulu diri kita. Insya Allah korin itu nanti akan tunduk sendiri, nggak usah ditunduk-tundukin. Nanti tunduk sendiri, setelah nggak usah nunduk-nundukin. Insya Allah kita bisa mendapatkan berkahnya para wali, berkahnya para nabi, berkahnya para orang-orang alim ulama dan orang tua kita semua, sehingga kita tuh mampu melaksanakan ini. Dan mari kita doakan Fatihah, ya, saya muraqabahkan bibarokati wal karomati sultanul aulia syidina Syekh Abdul Qadir Jalani wa bi syafaati nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi inilah waridallah. Ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir, iqdi hajati. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semua, dosa ibu bapak kami, dosa saudara kami, dosa para guru-guru kami, dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia, dosa-dosa orang-orang yang telah membenci kami, dosa-dosa orang yang iri dan dengki kepada kami. Bukakanlah pintu hati kami selebar-lebarnya agar mampu menerima setiap ujian-Mu, agar kami diberi ketabahan, dikuatkan iman Islamnya. Dan ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, kepada para santri-santri Al-Fakir, kepada para fan, kepada para penonton semua, yang sakit angkatlah sakitnya, yang susah gantilah dengan kebahagiaan, yang susah jodoh moga-moga diberi jodoh yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dililit hutang moga-moga cepat dilunasin. Siapa yang lunasin? Yang melunaskan adalah Allah dengan caranya, dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya Allah, untuk negara Indonesia ini berilah kemurahan badat thayyiban wa arbul ghafur kepada negara kami yang sedang kondisinya seperti ini. Berilah ketabahan kepada pemimpin kami yang baik. Berilah hidayah kepada para pemimpin-pemimpin yang kurang baik. Ampunilah mereka semua. Ampunilah orang-orang yang membenci semua para pemimpin kami. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para pemimpin kami sehingga kami masyarakat Indonesia ini diberikan kemakmuran, diberikan ketabahan dalam menghadapi pandemi corona ini. Semoga cepat berakhir. Semoga ekonomi juga semua diperbaiki. Dan wabil khusus kepada kedua orang tua kita, baik yang hidup dan yang sudah meninggal. Ya Allah, yang hidup berikanlah kemudahan kesehatan, murah rizki. Kepada yang sudah meninggal, ampunilah dosa mereka, angkatlah derajatnya, tempatkan di sisimu yang terbaik. Angkatlah beliau nanti ke dalam surgamu ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka salamata fid din wa fil jasadina wa ziyadata fil ilmina wa barakati fi rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil afali wal afat
wa taqtinana jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha asal hayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.